Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Hari ini Ibu akan membahas terkait dengan refleksi atau pencerminan. Salah satu dari bentuk transformasi geometri yang dipelajari di kelas 11 pada mata pelajaran matematika umum. Baiklah, di sini Ibu akan membahas ada 3 refleksi atau pencerminan yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0. Kemudian yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu X, dan yang ketiga pencerminan terhadap sumbu Y. Oke. Untuk pencerminan terhadap titik 0,0, nanti untuk mencari bayangannya, kita menggunakan konsep perkalian matrik, di mana bayangan itu disimbolkan dengan X aksen, Y aksen. Kemudian matrik yang dipakai untuk pencerminan terhadap titik 0,0, yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikalikan dengan X, Y. X, Y itu adalah titik yang dicerminkan. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu X, nanti untuk mencari bayangannya, X aksen, Y aksen, bayangan titiknya, dengan menggunakan perkalian dua matrik, yaitu matrik yang digunakan untuk pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1, dikalikan X dan Y. Ya, seperti tadi X dan Y adalah titik yang dicerminkan. Kemudian yang ketiga, untuk mencari bayangan dari pencerminan terhadap sumbu Y, matrik yang digunakan adalah negatif 1, 0, 0, 1, dikalikan dengan titik yang dicerminkan. Ya. Oke, ini 3 rumus yang nanti akan kita pakai. Langsung saja kita akan gunakan untuk mencari bayangan dari, ya, tentukan bayangan dari sebuah titik, ya, dari sebuah titik, ya, misalkan titiknya kita ambil titik A sama dengan 1,4, ya, terhadap bayangan dari sebuah titik A, titik ini oleh transformasi, oleh refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat, ya, 0,0, kemudian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita akan lihat, kita akan gunakan satu titik untuk ketiga materi tersebut. Ya, yang pertama untuk titik terhadap pencerminan terhadap titik 0,0, ya. Pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0. Ya, kita akan lihat, ya. Tadi rumus yang digunakan adalah Y aksen, Y aksen. Kemudian ini contoh soal yang pertama, ya. Kemudian ini matriknya negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikalikan X, Y. X-nya kita lihat, ya, X-nya itu adalah titik yang direfleksikan. Berapa titik yang direfleksikan? 1, 4. Ini menggunakan konsep perkalian matrik biasa, ya.
Negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 4. Ya, temunya negatif 1. 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 4. Negatif 4. Ya, ini hasilnya. Jadi, A aksen oleh pencerminan terhadap titik O, itu A aksen itu koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Nah, ini jika pencerminan terhadap titik O. Kemudian yang kedua, jika pencerminan terhadap sumbu X, ya, yang digunakan adalah X aksen, Y aksen, kemudian matrik yang digunakan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan ini 1, 4. Ya, hasilnya adalah 1 kali 1 ditambah 0 kali 4. 1. 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 4. Jadi negatif 4. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka X aksen, Y aksen sama dengan matrik yang digunakan adalah negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian titik yang direfleksikan adalah 1, 4. Ya. Oke, tinggal dikalikan biasa. Ya, sama dengan negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 4. Negatif 1. 0 kali 1 ditambah 1 kali 4. Ya, 4. Ini hasilnya. Jadi tadi bayangan A aksen oleh sumbu X itu adalah 1, negatif 4. Sementara bayangan A, ya, titik A oleh pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu A aksennya adalah negatif 1, 4. Oke, ini untuk bayangan sebuah titik. Jika nanti kalian disuruh mencari bayangan sebuah garis, misalkan nanti kalian dicari satu persatu bayangan dari titik-titik tersebut. Dan kalau misalkan membentuk sebuah bangun, misalkan segitiga atau segi 4, sama konsepnya. Carilah bayangan satu persatu dari titik yang ada. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, jika dalam bentuk garis, ya, tentukan bayangan garis, ya, misalkan garisnya adalah negatif 2x ditambah 4y dikurang 1 sama dengan 0, ya, dicerminkan terhadap, ya, misalkan ini kita ambil salah satu, ya, misalkan ini terhadap titik pusat, ya, atau 0,0. Oke, konsepnya tadi untuk pencerminan, ya, untuk pencerminan terhadap titik pusat itu bayangan titiknya itu adalah X aksen Y aksen dengan konsep matrik negatif 1, 0, 0, negatif 1, ya, ini matrik yang digunakan dikalikan dengan X, Y. Ya, ini misalkan titik yang direfleksikan adalah X, Y, sembarang titik yang berada pada garis tersebut, ya. Oke, misalkan X, Y lambangnya, maka bayangan dari titik tersebut yang berada pada garis min 2x plus 4y dikurang 1 sama dengan 0, ini bayangannya adalah tinggal kalian kalikan ini. Negatif 1 kali X ditambah 0 kali Y, ketemunya negatif X. Kemudian 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y adalah negatif Y. Maka, berapapun koordinat titik X, Y-nya, bayangannya, X aksen, Y aksennya adalah negatif X, negatif Y. Dari sini, maka kita memperoleh, ya, kita memperoleh persamaan, ya, bahwa X aksen itu sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, ini sama saja dengan persamaan kita buat menjadi X sama dengan negatif X-nya pindah ke ruas kiri, ya. Jadi min X aksen. Ini juga sama dengan Y sama dengan negatifnya pindah ke ruas kiri juga min Y aksen. Jadi X-nya sekarang menjadi negatif X aksen, Y-nya sama dengan min Y aksen.
X dan Y yang kita peroleh dalam bentuk aksen, nanti kita masukkan ke dalam persamaan garis tersebut untuk memperoleh bayangannya ya. Selanjutnya, maka bayangan garis ya, bayangan garisnya adalah dengan memasukkan ya X dan Y yang diperoleh dalam bentuk aksen ke dalam persamaan garis. Persamaan garisnya kan negatif 2X ditambah 4Y dikurang 1 sama dengan 0. X dan Y-nya diganti dengan ini yang perolehan tadi. Ini negatif 2 tetap, terus X-nya diganti negatif X aksen, kemudian ditambah 4, Y-nya diganti negatif Y aksen, dikurang 1 sama dengan 0. Dikalikan biasa, negatif kali negatif, ya, 2, X aksen, kemudian 4 kali negatif 1, negatif 4, Y aksen, dikurang 1 sama dengan 0. Setelah kalian menemukan dalam bentuk aksen ini, untuk mencari bayangannya, kalian kembalikan lagi ke dalam bentuk aksennya dibuang ya. Jadi 2X dikurang 4Y dikurang 1 sama dengan 0. Atau di sini ya, bayangan garisnya adalah 2X dikurang 4Y dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ini materi untuk refleksi atau pencerminan baik terhadap titik pusat 0,0, kemudian terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Silahkan bisa kalian cermati kembali. Silahkan jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian sampaikan pada pertemuan di kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.